Kepadatan pemudik juga terus terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemudik berangkat lebih awal karena kehabisan tiket lebaran dan menghindari kepadatan penumpang. Ya pemirsa, 8 hari menjelang Idul Fitri, saat ini situasi di stasiun Pasar Senen, Jakarta terpantau cukup ramai dan mulai dipadati oleh para penumpang yang akan melakukan mudik lebih awal. Adapun para penumpang ini memilih mudik lebih awal dengan tujuan untuk menghindari kepadatan dan juga untuk bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama. Karena diperkirakan pada tahun ini akan ada kenaikan jumlah pemudik yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari informasi yang kami dapatkan, KAI Daob 1 Jakarta sejauh ini telah menjual lebih dari 650.000 tiket pada periode tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Yang mana itu artinya selama 22 hari tersebut KAI Daob 1 Jakarta telah akan memberangkatkan sekitar 1.677 kereta api atau kurang lebih 26.000 penumpang. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mudik lebih awal menggunakan transportasi umum khususnya kereta api, PT KAI menghimbau kepada calon penumpang yang belum mendapatkan tiket bisa memilih tanggal keberangkatan dari tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024. Sementara bagi penumpang yang memiliki tiket diimbau untuk datang lebih awal dari jam keberangkatan agar tidak tertinggal kereta api. Dari Jakarta, Gisel Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang sengketa pemilu 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan saksi dari Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 3 itu meminta Pilpres diulang tanpa pasangan Prabowo Gibran. Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu 2024 atau PHPU kembali digelar pada hari ini, yakni hari Selasa 2 April 2024, di mana memang agenda hari ini yakni diantaranya pemeriksaan saksi dari tim 03 Ganjar Mahfud, di mana memang sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi memberikan kapasitas sebanyak 19 saksi untuk dihadirkan di dalam persidangan, dan untuk dari tim hukum TPN sendiri yakni menghadirkan sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh MK, yakni 10 orang saksi fakta dan 9 orang saksi ahli. Kami sempat berbincang dengan Ketua Tim Hukum TPN yakni Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa memang hari ini persiapan persidangan sudah dilakukan secara matang, dan untuk yang disampaikan oleh para saksi yakni kurang lebih sama dari tuntutan atau kesaksian yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Untuk sementara itu, untuk sidang masih berjalan sekiranya sampai siang hari nanti, dan tentunya kami akan terus mengabarkan apa yang akan dilaksanakan di gedung MKRI. Dari Jakarta, Putu Bagus, Eri Nugraha, iNews. Jemunak makanan khas kota Muntilan, Magelang, Jawa Tengah ini hanya bisa ditemukan saat bulan Ramadan. Makanan dari ketela dan beras dan disiram kuah gula ini terlihat menggoda. Bahkan seperti bahan-bahan seperti ketela, beras, ketan, dan gula Jawa dicuci kemudian dikukus. Setelah matang diangkat. Langkah berikutnya ketela kemudian diparut. Selanjutnya parutan ketela dikukus. Setelah matang kemudian beras ketan yang sudah matang dicampur dengan ketela tersebut dan ditumbuk hingga berubah tekstur menjadi lembut. Kemudian dibungkus dengan daun pisang beserta kuah gula Jawa. Rasa yang manis, gurih, dan tentunya kenyal dari perpaduan bahan-bahan tersebut membuat ketagihan para penikmatnya, terutama saat berbuka puasa. Rasanya enak, ada manisnya karena ada gula Jawanya itu kan. Berasa kayak makan ketan lopes ya. Iya. Hampir mirip-mirip sih. Cuman aku lagi nemuin ini juga sih. Sejak dulu ya, turun-temurun dari mbah. Saya generasi 5. Bu, kalau Jemuna ini kenapa sih ke setiap Ramadan aja Bu adanya Bu? Ini ada ciri khasnya sendiri. Jadi nek bar habis buka, makan ini tuh kepenak. Pembuatan jemunak ini sengaja dibuat hanya di bulan puasa saja untuk melestarikan tradisi turun-menurun saat menjelang Lebaran. Harganya pun sangat murah, yaitu Rp3.000 saja. Warga Lebak, Banten rela antre berjam-jam mendapatkan uang pecahan baru untuk THR Lebaran. Warga pun mengeluhkan sulitnya menukar uang baru karena adanya pembatasan.
Warga Lebak, Banten antusias menukar uang pecahan baru nominal kecil yang digelar Bank Indonesia. Menurut warga, proses penukaran uang cukup mudah. Pendaftaran dilakukan secara online menggunakan KTP. Setelah mendaftar, warga akan mendapat barcode dari BI sebagai tiket masuk ke tempat penukaran uang yang dipilihnya. Warga mengaku sengaja menukarkan uang nominal kecil untuk kebutuhan lebaran. Setiap warga bisa menukarkan uang maksimal 4 juta rupiah. Lumayan lah. Iya, soalnya kalau di bank agak lama, Pak. Iya. Jadi kebetulan ada Pintar BI itu ya. Saya daftar dari 4 hari yang lalu. Meski proses penukaran uang dianggap mudah, namun beberapa warga lanjut usia berharap kedepannya BI bisa memberikan layanan langsung tanpa mendaftar lantaran keterbatasan kemampuan mengakses internet. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat rela antre berjam-jam demi membeli beras murah. Sementara antrean paket sembako murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga didominasi emak-emak ini rela berdesakan antri demi membeli beras murah di Bazar Ramadan di Balai Indung Rahayu di Jalan R.E. Marta Dinata, Purwakarta. Beras 5 kg seharga Rp52.500 menjadi alasan mereka rela antri berjam-jam. Setiap warga dijatah beli beras 10 kg. Selain beras, disediakan juga minyak goreng, telur, gula putih, dan sembako lainnya dengan harga lebih murah. Dia mau beli apa aja? Beras. Beras. Ya. Di pasar mahal, jadi nggak apa-apa ngantri? Iya nggak apa-apa. Berapa jam tadi ngantri? Ya dari 6 sampai udah 3 jam, nah sekarang udah belum dapat sama sekarang? Iya, masih mahal. Ya lumayan lah, agak murah segini. Oh, di sini? Agak terjangkau. Terdiri dari beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Untuk mencegah antrian membludak, satu orang dapat jatah 1 paket sembako murah dan wajib mencelupkan jari ke dalam tinta. 800 paket sembako ludes terjual dalam waktu kurang 1 jam. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Ribuan penumpang kapal motor Kelut tiba di Terminal Penumpang Bandar Dewi Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara untuk berlebaran di kampung halaman. Sementara ratusan kendaraan pemudik antre sejak malam di Pelabuhan Merak, Banten. (2.361) penumpang kapal motor Kelut Senin sore tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka merupakan pemudik yang bekerja di Batam, Kepulauan Riau dan akan merayakan lebaran di kampung halaman di Kota Medan dan sekitarnya. Sejumlah pemudik memilih moda kapal Kelut karena harga tiket yang lebih terjangkau dari pesawat. Namun banyaknya calo tiket kapal menyulitkan para pemudik mencari tiket via aplikasi Pelni hingga mendapatkan harga lebih mahal. Saya punya aplikasi karena saya sering pakai Pelni kan. Lagi kita mau akses sudah full kan. Tahu-taunya di calo di lapangan karena saya memang perlu pulang, saya nekat ke pelabuhan cari tiket ada. Sementara antrian kendaraan pribadi terpantau ramai di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Selasa subuh. Sejak tengah malam, volume kendaraan terus bertambah. Pemudik sengaja menyeberang pada malam hari menghindari cuaca panas. Selain itu, mereka juga menghindari kemacetan padatnya aktivitas menuju Pelabuhan Merak. Dari Medan, Sumatera Utara dan Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.